Si R ini lagi duduk, jadi pahanya si ceweknya ini diapit sama dia. Punya segalanya gitu kan, maksudnya orang berpendidikan, kok bisa ditipu sama laki-laki? Bokondo, jelek. Rata-rata yang nggak ada duit ditidurin, yang ada duit diporotin. Banyak juga yang ketipu, yang ini yang ketipunya dikit-dikit banyak juga loh, yang cuman 25 juta, 30 juta, 5 juta, itu banyak. Halo penonton Ray-Ban Unlock Entertainment, balik lagi sama aku Anggita Nasution. Sekarang lagi sedang bersama dengan wanita yang mengalami penipuan uang senilai miliaran rupiah, bahkan sampai minus. Dan uang itu digunakan oleh pria ini untuk berselingkuh dengan puluhan wanita yang digadang-gadang wanitanya ini adalah seorang LC gitu. Nah, sekarang kita lagi bersama Katri. Mungkin Katri bisa diceritain gimana sih awal mulanya ketemu pria ini gitu di dating app. Jadi awalnya setelah aku lulus kuliah, karena aku sebelumnya dari Malaysia, aku merantau ke Jakarta. Aku kerja di sebuah perusahaan swasta dan pada saat itu circle aku tuh rata-rata menengah ke atas. Nah, dari situ aku cobalah mulai buat usaha kan, ngebangun usaha. Nah, selama usaha itu 3 tahun aku tuh kayak menutup diri gitu. Jadi nggak punya temen, bahkan hampir nggak pernah keluar. Nah, setelah itu aku tuh mikir kayak gini. Pada saat itu kan keuangan aku udah stabil banget lah, ibaratkan aset semuanya udah punya, mobil, rumah apa udah punya. Terus aku mikir aku tuh pengen punya pasangan. Nah, karena selama 3 tahun aku di Jakarta itu nggak ada kenalan, jadi aku mikir mau pakai dating apps kan. Nah, aku coba pakai dating apps. Nah, awal aku kenal sama si R ini, dia itu dari gayanya, dari foto-fotonya, semua itu bener-bener kayak perlente banget. Kayak semua tempat yang dia pakai untuk foto, terus juga mobil, terus juga gayanya itu kelihatan mewah banget gitu. Nah, aku tertarik dong karena dari gaya dia berbicara juga itu seperti orang yang benar-benar profesional banget gitu. Kayak dia memang kayak sekelas pengusaha gitu. Kalau boleh disebutin nggak? Kalau kalian tahu, nah itu nggak ada apa-apanya dibandingkan si R ini. Dia lebih di atasnya lagi lah untuk gaya bicaranya, untuk cara dia ngerayu aku gitu kan. Terus akhirnya aku oke ketemu sama si R ini. Nah, cuman pas aku ketemu itu aku heran. Kan pada saat itu aku bilang jemput aku ya gitu, karena aku pikir kalau aku bawa mobil juga kan repot kan. Aku kan nggak berpikiran dong dia nggak punya mobil kan. Taunya dia datang ke rumah aku tuh naik motor Mio dan motor kayak butut gitu kan, dan itu nggak bisa di starter gitu. Jadi aku nungguin dia kayak yang inin dia engkol gitu, itu lama gitu kan. Nah, dari situ aku sebenarnya udah mikir bolak-balik, jadi pergi nggak ya gitu. Cuman aku pikir kan aku nggak enak juga kan kalau misalnya nggak jadi ya udahlah, kita akhirnya pergi ke kafe gitu kan. Itu pun selama aku pacaran dan menikah sama si R ini baru sekali doang dia ngeluarin uang. Pas ke kafe itu, pas pertama kali ketemu, itu pun dia bilang habis jual sepatu. Itu dia ngeluarin sekali itu. Nah, awalnya aku tuh setelah ketemu sama si R ini, aku udah memutuskan aku nggak mau lagi ketemu gitu kan. Karena aku mikir juga untuk dari segi keuangan tuh terlalu jomplang kan. Nah, tapi si R ini aku nggak mau ketemu, nggak mau angkat teleponnya, nggak mau balas chatnya. Dia tiba-tiba datang terus ke tempat aku gitu kan. Karena kan dia tahu kan tempatnya, karena pada saat itu kan aku udah janjiannya kan pas minta jemput itu kan. Nah, aku udah bilangin suruh pulang pun nggak mau, tetap ya. Jadi bolak-balik setiap hari ke situ gitu. Jadi karena aku pikir udah capek gitu kan, maksudnya ngusir dia gitu. Ya udahlah, akhirnya aku biarin gitu kan ya. Dan pelan-pelan dia ngebantu kerjaan aku juga gitu. Mulai dari serabutan. Awalnya aku tetap menolak sih, tapi dia mulai bantu dari kerjaan serabutan, kayak contoh bawa barang atau misalkan packing gitu kan. Terus dari situ aku kayak mulai ngelirik dia lah gitu. Oh, ini orang mau yang ngerjain apa aja gitu kan. Nah, terus setelah itu ya udahlah, aku menganggap dia itu ya udahlah, kita sebagai teman gitu kan. Nah, semakin kesini kan nilai yang dia kerjakan untuk aku tuh semakin besar kan. Jadi kayak aku tuh lulus juga gitu loh, Kak. Nah, cuman setelah berjalannya beberapa bulan gitu kan,
aku juga udah mulai percaya gitu kan, dia semakin ngebantu kerjaan aku karena pada saat itu kan mau lebaran gitu kan. Kalau mau lebaran itu momentumnya kan Pesanannya besar membludak kan. ya. Jadi penjualan juga Hmm. naiknya itu bukan cuma 1-2 kali lipat, bisa 5 kali lipat bahkan 10 kali lipat gitu. Aku kan kewalahan kan. Nah, pada saat itu si R doang lah yang bantuin aku gitu kan. Kayak penjualan aku yang tadinya cuma misalkan nih 1.000 jadi 10.000 gitu kan. Jadi aku berpikiran aku oke lah mencoba sama dia gitu karena dia terus menerus ngebantu aku dan nge-treat aku tuh bener-bener like princess banget kayak Sampai gitu. akhirnya memutuskan untuk menikah. Untuk menikah itu karena gini, karena kan aku kan kerjanya itu kan kadang sering sampai malam kan. Nah, yang ngebantu aku kan dia kan. Jadi kayak orang tua aku tuh kayak mikir nanti apa omongan tetangga gitu Fitnah, kan. Ya takutnya takut jadi fitnah. fitnah atau gimana gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah aku oke buat menikah karena aku pikir juga aku mikirnya gini, walaupun dia nggak punya uang gitu kan, aku masih mampu banget kok gitu kan, dan dia juga apa namanya ngebantu kerjaan aku kan, jadi ya aku pikir ya udahlah ini seimbang gitu kan. Akhirnya kita menikah, awalnya kita nikah secara siri kan, terus setelah lebaran itu kita mau buat resepsi. Nah, buat resepsi itu janjinya si R ini nanti dia yang akan bayar semua pernikahan itu kan. Nah, dia yang akan bayar, tapi setelah acaranya udah mulai gitu kan, justru malah orang tuanya itu mamanya itu ngeributin kamu harus bayar ini harus bayar itu gitu kan. Ya aku kaget dong, aku malu lah, masa udah apa namanya lagi rame-rame kayak gini katanya bahas uang gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah, aku pas itu ada uang sekitar 7 juta aku kasih ke R buat suruh kasih ke orang tuanya, yang penting jangan dipeributkan gitu kan. Itu aku baru ngasih 7 juta kan. Nanti setelahnya pun si R bilang dia yang akan membayar, tapi ternyata nggak dibayar. Nah, ditagihin terus lah sama orang tuanya karena katanya orang tuanya juga pinjam kan uangnya kan. Jadi otomatis ya sama aja aku yang bayar lagi. Kan ini gitu. juga udah panjang nih Kak. Kamu datang ke sini sendiri merintis usaha sampai akhirnya ketipu nih dengan puluhan miliar, bahkan uang kamu hampir minus ya. Iya. Itu mungkin sadarnya gimana tuh Kak? Sampai akhirnya kamu baru sadar nih, kok ternyata aku diporotin ya sama laki-laki ini. Jadi awalnya itu aku sama si R ini karena aku ngelihat dia sebegitunya kan, aku pikir kan dia itu namanya suami kan, aku pikir kita berusaha bersama gitu. Walaupun itu usaha aku, modal dari aku semuanya gitu kan. Aku pikir ngelihat dia yang setiap hari bangun pagi keluar meeting sama orang buat nawarin produk kita terus pulang malam, ya aku ngeliat ya itu sebuah kerja keras gitu loh. Tapi semakin kesini kok hasilnya nggak ada gitu loh. Nah, awal mula aku tahu dia itu nyuri uang aku itu, jadi ada selingkuhannya si R ini yang ngechatin aku terus. Tadinya banyak, ada beberapa, bahkan sebelum itu tuh ada sekitar 4 orang yang selalu komen, selalu DM ke aku kan. Tapi aku nggak gubris kan, karena aku selalu tanya ke R, ini orang kenapa ngechatin ngasih tahu kamu sampai bilang seperti ini gitu kan. Akhirnya itu cuman orang sirik. Jadi alibinya si R ini, dia selalu bilang setiap ada orang yang bilang jelek tentang si R ini, dia selalu bilang kalau ya orang sirik kayak gitu, udah diblokir aja. Malah justru HP-nya aku lagi pegang nunjukin ke dia, direbut sama dia, direbut dan diblokir sendiri gitu kan. Aku ya mikirnya pada saat itu karena penjualan lagi rame-ramenya ya, jadi aku pikir ya udahlah itu nggak penting juga gitu kan. Nah, yang selingkuhannya ini dia kirim bukti, maksudnya bukti foto, video gitu, kalau si R itu sama si selingkuhannya ini gitu. Terus abis itu kan aku kayak yang tadinya biasa aja kayak langsung deg gitu. Bahkan aku tuh kayak bingung gitu loh. Nggak percaya sih, masa sih kayak gini gitu kan. Soalnya si R ini bener-bener nge-treat aku tuh like princess banget. Kayak ibaratkan aku ngambil minum aja Kak, itu nggak boleh sama dia. Diambilin gitu, pakai selimut pun diselimutin kayak gitu. Sebegitunya kan. Nah, terus aku kaget dong. Dia begitu aku cecer, dia kayak kabur gitu, berhari-hari, berminggu-minggu dia nggak pulang. Dia bawa kabur, maksudnya dia kan bawa mobil aku kan. Jadi aku pikir ya aku baik-baikin dulu kan. Terus dia pulang dia datang nangis-nangis sampai nyembah-nyembah ke aku, sujud ke aku gitu. Katanya uang customer dia pakai. Itu udah berapa mungkin nominalnya ketika pada dia saat itu dia ngakunya baru sekitar 1,3 M. Pada saat itu kan, setelah aku cek, aku telusurin ternyata banyak banget.
gitu. Dan kamu saat uang itu nggak sadar karena mungkin perlakuan Karena kan dia kan kayak baik banget kan. Jadi aku kayak bener-bener menyerahkan sepenuhnya, dan dia bilang juga dia akan mengelola itu dengan baik. Tapi ternyata selama ini setiap dia pergi itu dia itu ngekos. Kita kan udah punya rumah nih Kak ya. Maksudnya rumah kita juga nyaman gitu, bagus gitu kan. Nah, ngapain dia ngekos, kecuali masa kita rumahnya cuma ngontrak atau cuma sempit gitu kan, itu masih oke lah ya. Dia ngekos. Nah, aku tahu dia ngekos itu dari teman-temannya yang laporin gitu. Ngapain ngekos gitu, maksudnya kosannya juga ya kosan biasa gitu kan. Yang lucunya lagi, ada tiba-tiba aku up kan gitu kan, maksudnya ke up sosial media, baru aku up ke story gitu kan. Kalau si R tuh ternyata kayak gini gitu kan, aku curhat tapi aku nggak secara jelas gitu. Ternyata banyak banget yang DM Kak, ngirim foto gitu kan. Bahkan mobil aku yang baru beli gitu kan ya, dipakai buat bawa cewek ke Bogor. Astagfirullahaladzim, itu sumpah aku nyeseknya, bener-bener nyesek banget sumpah. Berarti kalau alibi dia kerja tuh kamu nggak tahu kalau dia lagi selingkuh dengan uang kamu juga, dengan mobil kamu juga. Iya, dan yang lebih parahnya lagi, ternyata dia itu hampir main semua dating apps, dan handphone yang dipakai sama si R ini buat main dating apps itu puluhan. Jadi foto profilnya sama, namanya beda-beda. Kayak gitu. Nah, hampir setiap hari dia tuh ganti-ganti pasangan, ganti-ganti cewek. Cuman gantinya itu kayak kalau cewek yang memang nggak ada duitnya, itu ditidurin. Ditidurin. Abis itu setelah ditidurin dia menghilang. Nah, ceweknya kan pasti kan kesel kan, makanya lah mereka banyak yang laporan ke aku. Nah, tapi kalau yang ada duitnya itu diprospek sama dia. Berarti memang tipenya dari awal tuh kalau ketemu cewek kaya langsung porotin. Kalau nggak ada duitnya cuma tidurin. Enggak, dia pelan, mainnya pelan. Bilang mau diseriusin, bilang mau dinikahin gitu kan. Dan dia itu memang mungkin ya udah terbentuk pembawaannya seperti itu, karena sebelum sama saya pun dia pernah menikah juga gitu, pernah menikah dan melakukan hal yang sama. Kak, ini kan kamu tadi menyebut dia sudah menikah ya. Sebelumnya kamu tahu nggak sih kalau dia tuh udah menikah? Sebelumnya aku tahu dia udah menikah. Nah, cuman aku nggak tahu nih kalau dia cerainya itu, pisahnya itu juga kasusnya sama kayak aku. Jadi istrinya itu udah diporotin abis gitu kan. Setahu aku sih mobilnya dibawa kabur sama si R ini. Dan ternyata sebelum sama aku, si R ini tuh di Bali. Di Bali tuh sembunyi karena abis nguras harta istri yang pertama. Dan dia tuh manipulatif banget. Jadi kayak bilangnya ke aku tuh istrinya itu yang menuntut si R ini untuk memberikan uang, untuk semua keuangan dipegang sama si istrinya, dan nggak dikasih uang sepeser pun gitu. Dia bilang kayak gitu. Dan bahkan di aku pun sama kejadian kayak gitu. Jadi kan ada beberapa yang temannya R ini aku tahu kan. Jadi di depan semua orang termasuk keluarganya si R itu dia menjelek-jelekan aku, padahal semua uang itu aku yang provide, uang bulanan buat orang tuanya kan, hadiah-hadiah yang dikasih, termasuk buat uang yang dipakai sama si R itu semuanya dari aku gitu. Dia ibaratkan nggak menghasilkan apapun kan. Orang kos juga mungkin kah sebelumnya dilakukan juga kah pada istri sebelumnya, kalau dia tuh juga ngekos gitu? Kalau itu saya kurang tahu sih. Cuman kalau ngekos ini ternyata si kosan itu sering dipakai buat bolak-balik ganti perempuan. Kayak gitu. Dan dengan LC juga? Kebanyakan sih cewek dari dating apps. Kalau LC udah gak usah ditanya, itu mungkin ratusan kali. Gitu. Dan itu pakai uang kamu semua untuk bayar. Ada gak sih juga yang dibeli-beliin hadiah-hadiah gitu? Mungkin ya, karena contoh ya, si yang selingkuhannya si R ini yang ngaduin ke aku gitu. Dia sering datang ke rumahnya si perempuan ini, gonta-ganti mobil. Itu mobil aku kan, mobil aku ada 4 dipakai gonta-ganti. Ceritanya dia bilang itu mobil dia. Terus abis itu rumah aku dibilang rumah dia. Bahkan aku sebelum nikah sama dia udah punya rumah kan, udah punya aset, udah punya mobil, udah punya segalanya gitu. Dia bilang itu punya dia. Dan bahkan usaha aku yang usaha skincare itu dibilang usahanya mamahnya. Padahal mamanya punya apa sih gitu. Aku bukan menghina, tapi maksudnya ada gitu orang yang sebegitunya mengakui punya orang menjadi punya dia. Dan parahnya lagi, karena kan dulu itu pas aku lagi viral-viralnya kan aku sering collab kan sama Ria Ricci, sama sering masuk TV juga gitu. Dia itu minta aku supaya membranding si R ini, membranding dia gitu kan, menjadi suami yang baik, suami yang sukses gitu kan, suami yang berhasil gitu kan. Jadi
Dia kenapa minta kayak gitu? Dia sih awalnya bilangnya supaya nanti setiap dia buat usaha atau mengerjakan bisnis itu mempermudah orang biar percaya gitu. Ya, aku sebagai istri pasti mensupport dong. Tapi ternyata tujuan dia seperti itu supaya untuk membranding si R ini untuk lebih mudah ngedeketin perempuan lain. Dengan dia ganti-ganti mobil gitu kan ya. Dia ngaku, Kak. Dia ngaku, aku tanya, "Kamu sama perempuan berapa gitu kan?" Ngaku berapa puluh. Berapa puluh wanita yang udah dia mainin gitu ya. Sampai nidurin juga nggak sih, Kak, mungkin? Iyalah, dia bilang dia tuh apa ya, ibaratkan cuma dating doang berarti ya, Kak? Bukanlah gitu. Ibaratkan apa ya? Predator. Aku aja sih yang maksudnya tahu tuh sekarang ngeri gitu loh. Ya jijik ya, iya sih. Mungkin kamu kena kata-kata manis apa sih sama dia sampai akhirnya kamu terlena dan sampai nggak sadar juga nih duitnya udah habis gitu. Oke, jadi dia itu pintar banget ngomong, ibaratkan apa namanya, kelas playboy itu nggak ada lawan lah gitu. Jadi dia tuh memang memperlakukan aku benar-benar treat me like princess banget, sampai ibaratkan hal kecil apapun aku nggak boleh ngerjain. Makanya aku sampai nggak sadar nih, percaya sepenuhnya. Bahkan ya hari Minggu, aku pernah ingat hari Minggu itu aku bilang, "Kita nonton yuk," gitu, aku bosan di rumah. Tahu nggak jawab dia? "Kamu kerja aja," gitu. Aku kerja tuh setiap hari loh. Pada saat itu karena kan penjual kan lagi gede-gedenya kan. Aku ngelewatin 1 hari aja kan sayang kan. Jadi aku kerja setiap hari, nggak ada libur termasuk hari Minggu gitu. Aku bilang aku mau libur gitu, mau ngajakin dia nonton doang. Dia bilang dia mau ngecek ke host gitu kan, ke kantor yang buat host live streaming gitu kan. Taunya host live streaming yang lain pada pulang, cuma sisa 1 orang. Berarti ada karyawan kamu juga yang jadi ceweknya dia juga atau jadi simpenannya dia? Ditidurin juga? Iya. Ditidurin, cuma dikasih HP iPhone. Itu pun HP aku. HP iPhone-nya beli dari uang kamu juga? Iyalah. Emangnya dia punya apa? Kan dia mau kondo. Nah, mungkin selain itu ada bukti apa lagi sih yang dikasih gitu? Akhirnya kamu tahu kayak jadi chat-chatan apa gitu. Awalnya itu si selingkuhannya itu ngasih video ceritanya gini. Si R ini lagi duduk, jadi pahanya si ceweknya ini diapit sama dia. Ya agak jorok lah kayak gitu kan. Cuman aku bingung. Awalnya aku pikir cuma 1 orang kan. Pada saat itu kan aku belum tahu kan. Tapi si ceweknya ini burik banget gitu loh. Maksudnya kayak minimal lu kalau mau selingkuh cari yang cakepan dikit kayak gitu loh. Kenapa harus yang tampangnya kayak gini gitu loh. Maksudnya ya Allah, itu tampangnya burik banget. Udah gede, mandakian gitu kan. Itu kayak sumpah demi Allah, aku kayak dalam hati, ini orang stres apa kenapa gitu loh. Maksudnya kenapa nggak cari yang cakep gitu loh. Berarti hampir semuanya mungkin selingkuhannya nggak ada yang lebih baik dari kamu ya, Kak? Kalau itu aku nggak tahu sih. Cuman setahu aku itu dari banyaknya orang yang laporan ke aku, itu rata-rata yang nggak ada duit ditidurin, yang ada duit diporotin. Banyak juga yang ketipu, yang ini yang ketipunya dikit-dikit banyak juga loh, yang cuman 25 juta, 30 juta, 5 juta, itu banyak cewek. Berarti dia mungkin emang punya kata-kata manis ya yang bisa mikat gitu. Iya, mungkin kamu pakai dukun juga kah dia sampai akhirnya mungkin banyak yang kepelet atau sebenarnya gini, awalnya aku nggak percaya ya masalah perdukunan gitu. Cuman orang tua aku tuh kayak mungkin dia menanyakan ke orang pintar, karena saking herannya kenapa anak gua yang ibaratkan cakep, pinter ya, ibaratkan punya segalanya gitu kan, masa sih dibodohin sama mukondo kayak gini kan, itu kan. Maksudnya dia nggak cakep lah, jelek malah. Dia cari tahu gitu pintar. Kan. Awalnya aku nggak percaya, cuman tanya 1 orang, ternyata iya. Dia pakai ilmu magic kayak gitu. Sampai pakai pelet itu. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, semuanya bilang iya pakai. Berarti kamu termasuk yang kepelet juga dan cewek-cewek itu gitu ya? Bisa jadi, karena jadi gini, kalau contoh nih ya, aku udah tahu nih posisinya si R ini selingkuh, dan dia juga ibaratkan nyuri duit aku ya bukan cuma 1-2 miliar ya, mungkin kalau dihitung, kalau dikalkulasin semuanya. Berapa sih mungkin nominalnya kalau dikalkulasi? Mungkin lebih dari 4M lah, kan 3 tahun aku sama dia. Cuman yang tercatat di rekening koran gitu kan, yang aku laporin ke polisi aja itu 1,6M ya. Karena aku nuntut dia itu bukan perdata, tapi aku maunya pidana gitu. Aku nggak mau tahu, pokoknya dia harus dipenjara gitu. Karena kerugian aku tuh udah banyak banget. Itu 1,6 itu baru yang ditransfer ke rekening dia sama ke adiknya. Belum ditransfer ke teman-temannya, belum ditransfer ke rekening yang buat dia main judi online, belum ditransfer ke rekening keluarganya, belum yang diambil cash. Berarti uang kamu itu ada disebar ya sama yang dia bener-bener dia ambil, dia pakai hampir 3M.
Nah itu dia sebar tuh ke keluarga, ke teman Iya, gitu ya. iya. Buat dia simpenan nanti kalau pakai LC kah, bayar Kayaknya, LC kah gitu. kayaknya. Kalau LC mah mungkin dia ibaratkan makanan udah kayak nasi lah, makan setiap hari gitu. Nah Kak, balik ke pelet tadi, mungkin kamu akhirnya sadar gitu dan orang tua nih akhirnya ikut juga nih. Waktu itu aku disaranin buat ambil cincinnya dia gitu kan, buang cincinnya dia. Setelah aku buang cincinnya dia itu, aku kayak baru bisa marah di depannya si R. Biasanya aku nggak bisa marah. Jadi setiap aku ngobrol sama si R nih ya, aku udah diem dulu. Walaupun nih contoh nih dia pergi lagi nih kan, dia pergi kan, aku kayak mau gebu-gebu, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Tapi begitu si R datang, aku langsung udah diem. Ditaruhnya di cincin mungkin ya. Ya mungkin ya, aku buang kan cincinnya kan, Iya. terus baru deh aku bisa lepas. Sebelum itu aku udah tahu nih udah ada lah, tahu sekitar beberapa bulan udah lama gitu kan, tetap aku nggak bisa lepas, bener-bener nggak bisa lepas. Marah pun nggak bisa. Kalau nggak ada R-nya ini aku bisa marah, tapi kalau ada R-nya udah nggak bisa, kayak bener diem aja. Ke apapun yang dia omongin, aku kayak iya aja. Nah itu orang tua Gitu. juga akhirnya sadar, mungkin kamu akhirnya dibawa ke orang pintar gitu, ditanya perihal suami itu kapan? Baru beberapa bulan ini sih kemarin. Akhirnya Gitu. percaya juga kalau dia nih pakai pelet. Nah, kalau untuk proses hukumnya sekarang sudah sejauh mana nih? Kamu ngelaporin dia? Baru sampai ke penyidik sih. Dan terakhir aku dapat update dari temannya si R ini, dia udah lagi sama perempuan lain. Tapi sama kamu bener udah pisah kalau secara agama tadi kan udah nikah ya? Jadi gini ya, aku bingung juga sih. Jatuhnya mungkin kayak lebih ke penipuan pernikahan kan, gitu. Nggak secara resmi kan, gitu. Jadi kayak mau bilang pisah juga, ya kita nggak nikah, gitu kan. Nikah agama aja ya? Nikah agama, itu pun kayak dia itu sekarang itu kayak bener-bener kabur. Semua sosial media dia tuh nonaktif. Maksudnya udah nggak ada lagi gitu kan. Nomor yang dia pakai udah nggak aktif sama sekali gitu kan. Dan dia pergi pun meninggalkan rumah itu, dia bawa iPad, bawa iPhone, bawa Samsung yang Note berapa gitu kan, yang Ultra itu punya aku semua, tiga-tiganya dibawa. Selain itu mungkin apa? Mobil kamu kah atau apa? Oh, mobil ada satu yang dia jual, gitu. Satu mobil lagi kemarin udah dibawa kabur, tapi aku ambil karena kan aku datangin temennya kan, ada di situ mobilnya. Nah ini sejauh ini laporan polisi mungkin. Selain itu mungkin yang tadi kan kamu cuma laporan 1,6 ya. Kalau yang mobil dan lain-lain itu kamu nggak laporin. Jadi gini, kalau untuk prosesnya untuk mempercepat aku pikirkan, kan kalau pidana kan yang penting kan dia dihukum kan. Jadi nominalnya mau berapapun nilai hukumannya ya akan kurang tipis segitulah gitu. Jadi kalau misalkan aku laporin semua ini banyak banget. Kak, ini kan juga kamu udah ngelaporin. Mungkin setelah kamu bikin laporan ini ada apa nih? Ada yang melaporkan kamu juga atau justru seperti apa nih? Jadi gini, kemarin itu awalnya itu kan aku ke Polsek Pondok Gede kan. Nah, aku niatnya mau buat laporan tentang si R. Aku bingung nih, dari awal aku datang nggak ditanggepin. Terus aku datang kedua kali dong. Maksudnya kayak, saya ini kan mau laporan Pak, saya korban gitu. Barulah si polisi itu ternyata bilang, laporan tentang Mbak aja tuh banyak banget gitu. Hah? Tentang aku, maksudnya aku itu nggak pernah, seperasaan aku tuh aku nggak pernah loh, maksudnya kayak berbuat salah sama orang gitu kan, berurusan dengan hukum juga nggak pernah. Nah jadi si R ini ya, contoh nih, pas aku awal launching skincare itu penjualan tuh gila banget gitu kan, maksudnya dalam 1 bulan tuh berapa M gitu kan. Nah jadi setiap ada orang yang transaksi transfer ke rekening aku gitu, itu dipindahkan ke rekeningnya si R kan, gitu. Jadi uangnya si customer gitu loh, dia cuma pakai rekening aku buat alibi biar aku yang disalahkan, gitu. Jadi si mitra ini kan banyak yang nggak terima kan, korbannya banyak banget, hampir 400 orang. 400 orang korban dari si R ini. Iya. Tapi semua mengatasnamakan kamu karena mentransfernya ke rekening kamu gitu ya. Benar. Terus mungkin itu ada totalnya berapa dan laporan itu seperti apa sekarang mungkin? Kalau untuk total dari customer aja itu sekitar 2,8 miliar. Terus dari investor 1,6 miliar. Itu jadi utang kamu. Itu jadi utang aku. Nah mungkin kamu menyelesaikannya gimana? Apa kamu udah membayar semuanya atau diproses aja? Itu gini, awalnya itu pas awal ketahuan si R ini bolak-balik mohon-mohon ke aku, dia itu akan menyelesaikan semuanya, akan membayar semuanya. Tapi mau dipikir ibaratkan secara jungkir balik sampai pun ya dia nggak mungkin mampu lah. Dia punya apa? Ibaratkan kolor yang dipakai aja dari aku, apapun yang ada di badan dia dari ujung kaki sampai ujung kepala itu semuanya dari aku. Berarti itu akhirnya jadi utang kamu. Iya. Dan sekarang gimana? Pada saat itu bayangin aja, uang aku di tabungan cuma sisa 485 juta. Aku inget banget ya.
aku tinggal ini live skincare kan di kamar kan, Iya. diambil ATM-nya, dibawa kamar, dikuras. Itu tinggal bener-bener sisa tinggal 480 juta doang tok. Itu pun aku udah balikin uang orang tuh udah banyak banget kan. Udah miliaran yang udah aku balikin kan. Setelah itu kan dia kabur kan. Iya. Otomatis aku tuh nggak punya uang sama sekali. Bahkan buat makan besok. Sisa 500.000. Malamnya, tahu nggak Kak? Jadi banyak banget customer kan, ibaratkan yang nuntut buat dikembalikan uangnya kan. Ada satu customer ya, dia bawa polisi, bawa lakinya, bawa saudaranya, bawa tentara gitu. Rumahku hampir mau dibakar. Pagarnya hampir mau dirobohin, manjat pagar, matiin listrik. Dan teriak-teriak dari ujung sampai ujung tetangga. Rame Dengar semua, ya. rame. Sumpah demi Allah, malunya kayak apa. Berarti Gitu. kalau ditambah kamu membayar utang dari customer, enggak 4 juta ya? 4 miliar ya totalnya semua. Dia menghabiskan uang kamu. Kalau total dia menghabiskan uang aku ya lebih lah dari itu. Karena Kalau bayar total utang. menghabiskan kan, tapi kalau untuk hutang yang harus aku bayar itu sekitar 3 miliaran. Terus sekarang dianya di mana Kak si R-nya ini? Dia benar-benar hilang di telan bumi gitu. Makanya aku mau speak up tentang ini itu, aku berharap siapapun gitu yang tahu si R ini gitu kan bisa melaporkan ke aku gitu kan. Mungkin kalau orang yang nggak tahu mukanya si R itu seperti apa kan, aku nggak pernah hapus foto atau video dia di sosmed aku. Itu aku sengaja biar orang tahu oh R ini seperti ini gitu kan. Pasti dia masih di Jabodetabek sih gitu, karena mental dia kan mental kere ya, mental miskin ya. Dia mau punya uang berapapun, sebanyak apapun ya dia tidak akan pernah jadi orang kaya, karena akan habis terus gitu buat foya-foya, masih buat doyan main perempuan, judi, main judi perempuan. gitu. Pada saat uang aku sisa 500.000, yang paling bikin aku sedih, malam harinya ditagih sama orang, diminta itu aku transfer ke dia 480.000 atau 450.000 gitu kalau nggak salah. Sisa 500 diminta 480-an kalau nggak salah lah ya. Itu sisa tinggal 50.000 kalau nggak salah deh. Itu buat makan besok makan pakai apa? Jadi pada saat itu ya aku memang punya kemampuan untuk cari uang gitu, dan maksudnya nggak yang harus kayak orang lain mungkin kayak yang susah banget, enggak. Tapi di saat itu kan kondisi mental aku tuh kayak lagi nggak karuan gitu. Titik terendah kamu lah ya di situ. Iya, bahkan aku tuh udah mencoba sampai 2 kali loh selama sama dia. Iya. Apa itu pemicunya mungkin Kak? Batin juga kah atau? Semuanya lah. Maksudnya aku tuh kayak denial gitu, nggak percaya gitu. Masa sih gitu kan, maksudnya aku yang maksudnya yang nggak jelek-jelek amat gitu kan, punya segalanya gitu kan, maksudnya orang berpendidikan, kok bisa ditipu sama laki-laki mau kondo, jelek, hidup lagi. Aduh. Nah nih kamu gimana nih Gemes mau mencari aja sih. dianya gimana nih supaya mungkin kan berarti laporan kamu di Polda ya untuk si R ini kan berjalan, tapi kan berarti ada surat pemanggilan kan untuk si R ini. Kemana ini Kak? Apa udah ada pemanggilan Kak? Atau belum? Kemarin itu di ini Polres Pondok Gede Metro. Bekasi Kota. Nah itu mungkin udah ada panggilan untuk si R-nya ini? Untuk panggilan si R belum. Karena ini mungkin tidak diketahui baru keberadaannya. sampai ke penyidik dan memang nggak diketahui keberadaannya. Makanya harapan aku tuh dengan suara aku tuh tersampaikan ke banyak orang gitu kan. Mungkin nanti ada laporan, ada yang info atau ada yang melihat. Karena si R ini setahu aku dia pasti masih pegang duit lah, nggak mungkin nggak. Duit gue yang diambil sama dia kan bukan duit yang sedikit gitu kan, pasti gitu. Karena terakhir ada yang bilang dia lagi di klub, lagi sama perempuan gitu, udah gonta-ganti pasangan beberapa kali gitu kan. Nah berarti kan nggak mungkin kalau dia nggak punya duit. Kamu coba nyari juga nggak sih Kak mungkin? Kalau dari aku sih, aku lebih fokus buat mengembalikan uang orang yang dibawa kabur sama si R ini. Berarti kamu yang harus membayar itu? Iya, jadi berapa? Kemarin itu terakhir sisa tinggal 2 miliar berapa? 200-an gitu. Sekarang tuh sisa tinggal 1 miliaran gitu kan. Setelah aku udah ditekan sama customer gitu kan. Sekarang sama investor. Parah banget. Gitu. Jadi padahal aku udah infoin kan, udah kasih tahu, bahkan aku kasih bukti ini loh, aku tuh ditipu sama si R ini, uangnya bawa kabur dari rekening koran, dari laporan polisi itu udah ada gitu. Tapi investor malah dia ya nggak peduli gitu loh, gitu. Tiba-tiba dia sewa pengacara menuntut aku untuk membayar 2 kali lipat. Kan gila, gue lagi dalam kondisi kayak gini loh, gitu. Kan nggak make sense kan?
hutang aja udah nggak ada, ibaratkan kurang dari 1 M lah ya, 1 M-an gitu. Dia minta rumah Dua gua, kali. rumah. Nggak imbang ya. Nggak imbang kan? Rumah kan maksudnya ya bisa 5 kali lipat dari itu, bahkan 6 kali lipat gitu kan. Aku anggap sih tekanan-tekanan ini ya, mungkin aku harus ikhlas ya untuk menghadapin ini semua gitu. Cuman kayaknya kalau untuk ikhlas ngelepas si R ini kayak susah banget deh. Mempengaruhi bisnis kamu juga nggak sih? Mungkin adanya Iyalah. kasus ini orang jadi nggak percaya lagi untuk Iya itu Kak, sama jadi 400 orang customer yang udah mempercayakan uang ke aku sampai miliaran kayak gitu kan, otomatis saking orang percaya sama aku kan. Tapi itu langsung bener-bener dihantam kayak gini loh. Contoh nih ya, dari 400 orang kalau mereka berjalan setengahnya aja, 200 orang aja, itu perputarannya kan gila kan. cepet. Cepet kan, dia tuh ngancurin bisnis yang udah aku bangun. Aku modal buat personal branding aja tuh aku habis ada kali 2 M buat bikin personal branding. Nah ini bangkitnya lagi gimana nih? Setara juga masih ada hutang-hutang yang harus dibayar akibat ulah si R ini. Aku 4 bulan, 3 bulan nggak ada penghasilan kemarin sempat karena memang down banget. Aku sampai kayak gemeter, bahkan aku Masih makan belum pun nggak percaya bisa. ya. Berat badan aku ya turun 12 kilo. Gara-gara ini baru sebulan pertama turun 12 kilo kan. Kayak ya nggak nyangka aja sih. Cuman sekarang udah mulai berpikir jernih lah gitu, udah mulai bisa bangkit lagi gitu. Dan aku kan mikir selama 4 bulan aku ini vakum kemarin kan, jadi kayak mikir apakah aku bisa ya? Itu banyak banget loh yang harus aku balikin pada saat itu tuh berapa ya, sekitar 2,8 M-an gitu kan. Maksudnya kayak bisa nggak sih, ini duit banyak loh ya, kalau waktunya mungkin masih panjang gitu kan, itu is okay gitu. Dalam beberapa bulan aku harus mengembalikan uang segitu banyak, bayangin aja. Mungkin ada Nah, nggak sih bantuan dari keluarga? parahnya lagi keluarganya. Saat aku bilang si R ini seperti ini, jawaban keluarganya adalah terserah mau kamu apain, nggak ada urusan sama kita. Kayak gitu, mau dipenjarain juga terserah. Dalam hati gitu kan, kalian makan, kalian uang bulanan gue yang kasih, menikmati gitu juga ya dari uang kamu ya. Iyalah, perhiasan gue beliin, baju gue beliin, tiba-tiba balasannya kayak gini. Maksudnya minimal yang sabar ya Tri gitu. Mungkin ini kan cobaan gitu, nanti kita coba bantu nyari obrolin, musyawarah gitu gitu kan sama si R ini gitu. Ya aku nggak tahu jawaban cuman kayak gitu. Berarti dia juga nggak tinggal bersama keluarganya lagi setelah kejadian. Mungkin dia ke tempat keluarganya pasti, karena kan sebelumnya aja si R ini sudah melakukan hal itu. Aku kan nggak tahu, mungkin keluarganya bekerja sama atau apa, menutupi ya. Kan aku juga nggak tahu. Jalan yang benar ya harus ditangkap dulu si R ini, baru ketahuan semuanya. Emang harapan kamu juga pengennya dia ditangkap ya? Pastilah. Karena emang bukan nuntut perdatanya ya, lebih ke pidana kan kalau dari kamunya sendiri. Kalau aku jujur sih, maksudnya uang yang udah dia ambil gitu itu ya? Dia dapat duit dari mana sih? Nggak mungkin dia bisa balikin kan? Ibaratkan ngasih 10.000 aja selama kita nikah 3 tahun aja nggak pernah kasih nafas sepeser pun gitu. Aku ya udah mikir juga, nggak mungkin dia bisa balikin uang sebanyak itu kan. Gitu. Tahu nggak sih kalau dia tuh sebenarnya nggak pernah nafkahin kamu atau kamu tutupin? Aku tutupin. Dan ini kan masih berkeliaran dia di luar sana ya. Sedangkan kamu masih mencari juga keberadaan dia supaya laporan polisi kamu ini berjalan kan ya. Terus gimana? Apa misalkan yang mau disampaikan ke si R ini? Kalau kamu nonton video aku, harapan aku kamu langsung menyerahkan diri ke polisi aja. Mungkin aku bakalan nggak akan menuntut masalah uang gitu, tapi tanggung jawab gitu atas semua perbuatan yang udah kamu perbuat. Kalau dia minta maaf, kamu mau ada perdamaian atau enggak nih? Perdamaian gimana? Emang kamu punya duit? Buat R, kalau misalnya kamu nonton video aku harap kamu langsung menyerahkan diri ke kantor polisi, karena aku tuh nggak akan berhenti sampai di sini aja. Aku pastiin ke ujung dunia manapun aku bakalan cari kamu gitu. Aku bakalan speak up di semua media, di media apapun. Kalau perlu aku harus mengeluarkan budget, mengeluarkan uang, itu nggak masalah. Yang penting kamu ketangkap. Terima kasih penonton Ray-Ban Unlock udah nemenin cerita dari Mbak Tri yang tertipu oleh mantan suaminya dengan uang miliaran rupiah. Kalau bisa dibantu, bisa langsung hubungi Mbak Tri. Kalau yang menemukan inisial R ini, siapa tahu bisa membantu Mbak Tri untuk lebih cepat ya prosesnya di kantor polisi. Terima kasih.